tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah seret tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudzon, mudah sekali ditipu. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi, betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imad itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Kita tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang Habib, ngaji pada seorang Habib, Habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan Habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang Habibnya itu baik. Kan Habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak, pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok, ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak mempunyai hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua. Padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan siapapun. Kita kembangkan, mungkin ada pertanyaan. Yang tidak setuju juga boleh, tapi jangan marah-marah. Disampaikan oleh Pak E adalah tentang Ba'alawi. Pertanyaannya,
apakah semua kabit-kabit yang ada di Indonesia ini semuanya itu masuk Ba'alawi atau ada kotak-kotak Pak Yai? Nah, artinya semuanya mengkotek, napa masih ada pemilahan Pak Yai? Monggo mangke dipenjelasaken nggih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Wali Songo. Ini saya kayaknya belum dipaparkan. Monggo mangke dipunjelasaken apakah Wali Songo itu katut Ba'alawi atau mboten ngoten nggih. Mengenai Ba'alawi, Habib-habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita, terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alawi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah. Semuanya putus, karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu alam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Nah, mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turun Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi itu gelarnya Syarif Mekah, karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak, saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Zulfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Asyatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka
seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten, itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808. Jadi sampai sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Sapiuddin sampai sultan hari ini. Cuma sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Kodiron Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsud Dohiro? Bukan, sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi, katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon, tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Holil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Holil, silsilahnya Syekh Holil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Holil. Katanya Syekh Holil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Holil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan.
Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa, jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Kemudian, nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo, karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid, itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang, nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, tuh keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu, karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib sebelum saya meneliti nasabnya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain, dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunkan pangeran yang tidak lulus SD acan. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan orang, dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok.
Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR, orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR. Kenapa? Malu-maluin, apa yang dibanggakan dari R? Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya, nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali nggak perlu dibanggakan dan tidak pantas dibanggakan. Yang dibanggakan itu kerja keras. Kerja keras itu dia jadi ketua PCNU karena dinilai pantas oleh para kiai. Dilihat pantas jadi seorang ketua PC. Ini kalau ketua PC-nya Pak Kiai Mubarak akan luar biasa mobilitas dari organisasi NU di Wonogiri. Kiai-kiai sepakat, udah Kiai Mubarak saja. Akhirnya seluruh MWC dikontak. Kiai Mubarak ketua PC begitu. Allah yang mentakdirkan berdasarkan apa? Usaha dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Setiap orang yang tidak punya dia itu privilege dari keturunan, kemudian hari ini menghormati orang berdasar keturunannya, dia menginjak-injak harga dirinya sendiri. Orang yang dia turunan raja, turunan nabi, yang karena itu dia harus menghormati orang lain hanya berdasarkan keturunannya, bukan berdasar prestasinya. Kita yang menghormatinya itu sedang menginjak-injak kemanusiaan kita sendiri. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Kita diciptakan hanya untuk menghormati orang. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak raja? Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak daripada keturunan Rasul? Dan itu tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin tidak adil, maka Allah sudah bikin sebuah garis keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan dia keturunan daripada nabiku Muhammad, tapi dia yang paling mulia menyembah aku dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu patokan kita. Hadis Nabi juga begitu. Tidak ada hadis Nabi hormatilah keturunanku, tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis. Cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ada ahli bait dalam bab zakat. Siapa? Keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keturunan daripada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Itu namanya Bani Hashim, bukan hanya keturunan daripada Husain. Banyak yang disimpangkan. Tidak ada ajaran Islam yang mentolerir orang harus menghormati orang lain berdasar keturunan, dan ini yang harus diambil, termasuk menghormati gus-gus itu tuh. Kenapa? Kasihan nanti ini gus-gus masih kecil dihormatin orang, nanti takutnya dia nggak mau belajar. Saya udah banyak dihormatin orang, ngapain? Takutnya begitu, lama-lama nanti banyak gus-gus nggak bisa ngaji akhirnya. Kenapa? Karena orang bisa ngaji kan banyak dihormatin orang. Lihat dia nggak bisa ngaji dihormatin orang. Jadi biasa aja kita menghormati para gus. Kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, taruh di belakang. Ngapain lu nggak bisa ngaji? Jangan di depan. Saya ini gus mau gas nggak bisa. Harus begitu. Kita kasihan kepada putra-putra kiai. Jangan hormati dia berlebihan, karena kalau kita menghormati dia berlebihan, kita sama saja mengubur potensi dia untuk berprestasi di masa depan.